Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa nantinya Islam akan menjadi 73 golongan yang semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang satu ini yang disebut firqah najiyah, yakni golongan yang selamat, seperti pada surat Toha ayat 123. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan celaka. Apakah pendapat saya itu betul, Ustaz? Tidak peduli dari MTA, Muhammadiyah dan lain-lain, yang penting Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut firqah najiyah. Ya, betul. Memang firqah yang selamat itu, kalau menurut hadis tadi, ya, bunyinya apa? Umat Islam pecah jadi 70. Kalau bani saya itu pecah jadi 72. Umatku nanti pecah menjadi 73. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ya kan? Jadi 73 itu yang masuk neraka 72, masuk surga hanya satu. Satu itu siapa? Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabihi. Ya. Yaitu satu tadi yang Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ada di situ. Maksudnya golongan yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi. Itu yang satu. Yang masuk surga itu. Nah, itu kalau mengikuti sahabat Nabi, mengikuti Nabi berarti mesti mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran mesti mengikuti Nabi. Maka Nabi meninggalkan dua warisan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lah orang yang mengikuti itulah itu orang yang selamat. Allah enggak menyebutkan, Nabi tidak menyebutkan apa itu MTA, apa itu Muhammadiyah, apa Al-Irsyad, apa sajalah. Tidak. Yang mengikuti Quran dan Sunnah Nabi itu yang selamat. Selain mengikuti Quran dan Sunnah Nabi, itu termasuk golongan yang tidak selamat. Nah, kalau tidak mengikuti Quran, ngaku Islam tidak mengikuti Quran, mengikuti siapa? Ngaku Islam tidak ikuti Nabi, itu mengikuti siapa? Oh, ternyata ikuti siapa? Bapak-bapaknya tadi, mbah-mbahnya dulu tadi. Nah, kalau ikuti yang kamu ikuti bukan Nabi, bukan Al-Quran, tapi mengikuti mbah-mbahnya, bapak-bapaknya, sekalipun menyimpang dari Al-Quran dan menyimpang dari Sunnah Nabi, nah, itu tidak selamat itu. Apalagi seorang anak yang tidak mau menerima nasihat kebaikan, dinasihati tidak mau menerima, disuruh tidak mau melakukan, dilarang, ngeyel, bergudul, jelas yang demikian itu durhaka kepada orang tua. Hukumannya dosa dan tempatnya di neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang Islam sendiri yang masih mengikuti adat-adat Jawa, yang semuanya tidak dituntunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya yasinan, tahlilan, kendurian untuk orang mati dan sebagainya? Apa ini juga termasuk durhaka dan ingkar terhadap Allah, Ustaz? Jika demikian itu, lalu bagaimana dengan sholatnya dan ibadah lainnya? Dia adat Jawa, tidak semua adat Jawa itu mesti ditolak. Banyak adat Jawa yang boleh diikuti, boleh banyak. Jadi adat Jawa tadi kalau mau makan ya urung dimanggake, urung makan, itu adat Jawa. Boleh enggak kamu ikuti begitu? Boleh. Ya, mau latihan sinoman nganggo dasi sing seragam, boleh enggak? Boleh, ya ta? Terus nanti pakai ular-ular, mantene diular-ular itu ya ada Jawa. Datang istilahnya ada serah-serahan gitu loh. Mantan laki datang ke mantan perempuan, nanti ada yang pidato menyerahkan. Dan nanti ada yang menerima, itu adat. Boleh enggak itu? Boleh. Jadi tidak semua adat Jawa itu salah, tidak. Ada Jawa pakaian Jawa nganggo jarik, sengkeleti keris, boleh enggak? Sengkeleti celurit itu ora. Nah, itu kalau celurit itu bukan adat Jawa. Ya. Masa jas kayak gitu kok terus sengklete mburi celurit, itu mesti itu adat Jawa. Ya. Adat apa itu? Nah, itu bukan Jawa. Jawa itu orang kenal celurit. Nah, kalau itu ada Jawa selama tidak bertentangan dengan aturan Islam, boleh diteruskan.
boleh dihidup-hidupkan, boleh. Nah kalau bertentangan dengan Islam, bukan adat Jawa saja, adat manapun kalau bertentangan dengan Islam, harus Islamnya yang dimenangkan, adatnya yang dikalahkan, gitu loh. Karena adat kebudayaan itu buatan manusia, kalau Islam itu dari Allah. Sudah, simpulannya jawab saya itu lah. Tinggal kamu lihat saja, kalau ini memang cocok dengan Islam, ya boleh. Tidak ada unsur-unsur kemusyrikan, silahkan. Tidak ada unsur-unsur peribadahan, silahkan. Kalau adat yang urusan dengan duniawiyah tidak menyangkut kemusyrikan, tidak menyangkut peribadatan, itu boleh. Boleh. Apalagi? Suami saya sangat ringan tangan membantu temannya yang kesulitan, tetapi tidak dengan anak-anaknya. Dia tidak sungkan memberikan pinjaman pada rekannya, tetapi tidak dengan anaknya. Katanya, kalau anaknya yang pinjam, pulangnya enggak mesti. Padahal sang anak menyanggupi untuk membayar. Yang demikian itu saya harus bagaimana, Ustaz? Nah, itu bapaknya atau suami itu mungkin sudah niteni. Jadi niteni anaknya sudah berkeluarga, sudah rumah tangga. Akhirnya pinjam sama bapaknya kok tidak pernah kembali. Gitu lah. Padahal uang ini dijaga betul untuk kepentingan ini, untuk kepentingan ini. Pinjam anaknya enggak kembali. Pinjam anaknya enggak kembali. Nah, akhirnya dititeni. Wis ora usah nyilih le, kok aku duwe tak wenehi gitu. Nah, ini nek pinjam orang lain menolong dan mesti kembali. Itu saya rasa bukan tidak sayang kepada anaknya, tapi untuk mendidik anaknya itu. Walaupun punya bapak, jangan ada ketergantungan kepada bapak. Kalau kamu minjam, jangan kepada bapakmu. Kalau minjam bapakmu, biasanya kamu sungkan mengembalikan. Pinjam kepada yang lain aja, apa ke bank atau kemana itu. Nah, kalau kamu pinjam ke bank kan ada wajib mengembalikan. Nah, kepada bapakmu, sekalipun kamu bisa mengembalikan, tapi terus tidak mengembalikan. Ya, nanti akan mengganggu perekonomian bapaknya karena dipinjam oleh anaknya tidak kembali. Yang betul ya begitu. Ada bapak ibu misalnya buka warung. Ya, buka warung. Kalau orang lain jam boleh. Lah nek anaknya pinjam. Ya. Bu ambil gula 2 kilo aja, Bu, ini habis bulannya. Ya juga oleh. Ya. Lain lagi datang. Niki napa niku? Beras nggih telas, ya juga beras. Nah wis dicikak-cikuk terus habis dagangane modal entek, dagangan entek. Lah, dihitung-hitung, oh ternyata diambili anaknya tadi. Walaupun ini anak, kalau bisnis ya bisnis. Beras 1 kilo atau 2 kilo apa aja ya bayar, sekian bayar. Nah, itu namanya bapak, ibu ke anak ya begitu. Nah, anaknya bakul itu orang kok ibune terus jikui ngene anaknya bangkrut kok. Ya, bangkrut. Misalnya namanya anaknya bakul ya supaya anak saya jadi lancar usahanya. Kalau saya datang anak ya membeli walaupun itu tempat anak saya. Ya. Orang itu kebutuhannya jikui itu orang bayar ya, nanti tahu-tahu bangkrut. Ya, sekalipun anak saya ya bayar, wong niat bakul jenenge didol ta. Jauhnya misalnya anaknya buka warung makan, weh mangane mendina kono orang bayar terus ya. Itu betul itu, bapak itu tidak pelit, tidak mungkin sudah niteni. Di samping itu untuk mendidik anak supaya tidak ada ketergantungan kepada ayahnya terus menerus. Gitu. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.